Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Tadi barusan saya dan sekeluarga kami mencoblos atau memilih di TPS untuk Pilkada tahun 2020 serentak seluruh Indonesia ya. Satu hal yang saya mau refleksi dari pemilu 2020 hubungannya dengan pemilu di zaman Covid. Apa sih kekurangannya dan apa sih kelebihannya, apa sih keuntungannya dibanding pemilu-pemilu yang sudah pernah terjadi di luar masa Covid 2019. Sebenarnya ada kesamaan antara pemilu di masa Covid-19 dengan pemilu sebelum Covid-19. Kesamaannya adalah orang tetap bisa memilih calon-calon yang mereka yakini sebagai calon terbaik menurut mereka. Tidak ada kesulitan apapun di zaman ini. Mereka tidak pernah tahu di mana kampanye hingar-bingar perkelahian pawai massa di jalan-jalan dengan kendaraan maupun massa yang di desa-desa, penempelan spanduk di mana-mana, bahkan berita hangat perkelahian antar massa, antar pendukung, itu tidak terjadi hingar-bingar. Tenang saja. Ya mirip-mirip seperti pemilu kali ini, sama saja dengan pemilu di tingkat RT, pemilihan ketua RT, sama saja. Jadi bayangkan, dalam keadaan tenang, tidak ada ingar-bingar, tidak ada pawe-pawean, tidak ada penempelan spanduk yang rame, semua tidak ada, tenang seperti biasa. Orang hanya bisa mengikutinya lewat media sosial, bisa mengikuti lewat televisi, bisa mengikuti lewat radio, dan bisa membaca lewat koran. Orang tetap bisa memilih juga. Pertanyaannya, apa sih kelebihan pemilu sebelum Covid ini? Kok sampai harus buang-buang waktu, buang tenaga, harus perkelahian, ada yang sampai korban nyawa karena pawai, karena tabrakan, ada yang karena perkelahian massa. Apa sih kelebihannya? Tidak ada kelebihannya. Nah, berarti pemilu yang normal itu adalah pemilu di masa Covid ini. Pemilu yang selama ini, pemilu yang hingar-bingar, pemilu yang keributan, pemilu yang perkelahian, pemilu yang membawa korban, pemilu yang membawa pembakaran di mana-mana. Itu adalah pemilu yang tidak normal, pemilu yang abnormal. Jadi Covid ini sudah memberi pengajaran bagi kita dalam banyak hal, termasuk dalam berpemilu. Covid-19 sudah mengajarkan kita bahwa pemilu yang benar itu adalah pemilu yang tenang. Penyebarluasan ide, visi, dan misi itu tidak harus dengan penempelan spanduk, dengan perkelahian, dengan berteriak-teriak, dengan pawai-pawai di jalanan. Cukup menyebarkan lewat media sosial. Sekarang ini nyaris mayoritas masyarakat Indonesia pegang HP, pegang smartphone. Nyaris sebagian besar masyarakat Indonesia punya televisi. Sudah cukup untuk bisa memilih dengan tepat, itu sudah bisa. Bukan memilih dengan tepat, toh selama ini juga tanpa Covid juga pemilu juga memilih tidak terlalu tepat juga orang. Hanya untuk bisa memilih saja semacam itu, tidak perlu kita membuang-buang energi begitu besar. Jadi dari refleksi ini, tentu harapan saya, meskipun Covid-19 sudah berakhir atau kita hidup tanpa sebuah wabah sekalipun, harapan saya supaya pemilu seperti ini tetap harus dipertahankan. Pemilu yang ingar-bingar, pemilu yang berkelahi, pemilu yang pengerahan massa, pemilu yang tempel spanduk foto di jalan-jalan, itu adalah pemilu yang tidak normal. Demikian ulasan saya untuk pemilu kada serentak 2020 adalah pemilu terbaik di Indonesia. Mari kita pertahankan model pemilu semacam ini ke depan.
hanya untuk memilih saja dengan sangat mudah, tidak perlu kita membuat pengorbanan begitu besar yang seperti selama ini. Mari kita ikuti pemilu di negara bijaksana adalah pemilu yang tenang, pemilu yang hemat, pemilu yang tidak banyak ingar-bingar. Tabe, sampai jumpa di edisi mendatang. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan ketiga, kalau Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like di bawah ini. Dan kalau Anda ada tanggapan, pendapat berbeda, atau kita sependapat atau memberi penjelasan, silakan menulis komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.